Selamat siang Bu Erin dan teman-teman. Hari ini saya akan meresensi sebuah buku novel yang berjudul Circa. Sebelum saya memulai, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Felicia Joanna Catherine, kelas 11 AKL 4, nomor absen 9. Buku ini ditulis oleh Sita Karina dan diterbitkan pertama kali oleh PT Gramedia. Cetakan ini dibuat pada bulan Agustus tahun 2013. Buku ini memiliki ISBN yang bernomor 978 979 2298079. Jumlah halaman pada buku ini totalnya 216 halaman. Dan panjang buku ini adalah 20 cm. Jadi saya akan lanjut menjelaskan penjelasan apa isi cerita dari buku ini. Dan ini bukunya, tampakan bukunya. Buku ini jadi ada seorang perempuan bernama Alma. Ia termasuk salah satu murid yang teladan, murid yang pintar di sekolahnya. Tetapi suatu ketika ada seorang laki-laki yang bernama Genta. Ia di sekolah memiliki prestasi yang kurang dan sehingga ia tidak lulus di sekolahnya. Jadi suatu ketika ia harus memulai pembelajarannya lagi untuk masa yang akan datang. Jadi ia tidak boleh melanjutkan ke studi yang berikutnya. Jadi ia harus mengulangi semuanya dari awal. Tidak seperti teman-temannya yang sudah lulus. Jadi ia adalah salah satu murid atau bahkan satu-satunya murid yang tidak lulus di sekolah tersebut. Pada suatu hari, murid Alma ini, ia seorang perempuan. Bisa dibilang Alma seorang perempuan yang tomboy. Dan suatu saat, Alma menjalani PKL, praktik kerja lapangan, ke suatu toko kosmetik yang bernama Circa untuk pertama kalinya. Dengan ia berpikir bahwa ia akan dapat diterima di perusahaan tersebut atau di dalam toko kosmetik tersebut. Ia merasa percaya diri dan merasa saya akan melewati semua ini. Dan ia cita-citanya menjadi seorang dermatologi yang hebat. Tetapi walaupun saat itu banyak sekali deadline yang ia harus selesaikan dan membuat ia capek dan waktu-waktunya itu terpotong dengan banyak. Jadi ia tidak boleh capek. Lalu pada sore itu Genta tiba-tiba seorang laki-laki itu ia harus melakukan pekerjaan yang sama, praktik kerja lapangan, tetapi Genta hanya boleh dan hanya mau diterima oleh toko kosmetik tersebut yang jelas-jelas sama dengan Alma. Dan perusahaan yang lain atau toko-toko yang lain tidak mau atau tidak dapat menerima Genta karena Genta tidak lulus dalam sekolahnya, pembelajaran di sekolahnya. Jadi Circa itu adalah satu-satunya toko kosmetik yang mau menerima Genta. Namun selanjutnya setelah menjalani praktik kerja lapangan yang
sangat sulit itu, yang dimana Alma harus mengejar deadline-nya. Dan tetapi pada saat itu, karena Alma dan Genta merupakan murid di satu sekolah yang sama, jadi mereka saling kenal dan lama-kelamaan menjadi dekat. Dan pada suatu hari, Genta memiliki perasaan kepada Alma yang membuat Genta tidak merasa percaya diri. Pada suatu hari, Genta tiba di toko kosmetik Circa. Ia bertekad ia akan lulus dan supaya ia tidak dicap sangat bodoh oleh kakak Alma yang bernama Rais. Kemudian Alma adalah seorang perempuan yang bertekad bahwa ia akan lulus dalam pekerjaan apapun yang sedang dia alami. Di Circa, Alma hanya ingin merajut cita-citanya. Ia membayangkan suatu saat nanti masa depannya seperti apa. Dan Alma hanya menganggap Genta hanya seorang partner in crime di sekolah dan hanya menganggap ia adalah sahabat saja atau bisa dianggap cuman teman saja. Tetapi pada suatu saat Genta memiliki perasaan diam-diam terhadap Alma. Padahal Alma sudah disukai oleh laki-laki yang lain. Dan pertama-tama setelah Genta menyatakan perasaannya kepada Alma menolak. Tetapi ketika mereka berdua sudah sama-sama lulus dan sudah beranjak dewasa, ketika Genta menyatakan perasaannya untuk kedua kalinya, kemudian Alma menerimanya, walaupun pada awalnya Alma merasa gengsi dan tidak mau menerima perasaan Genta terhadap dirinya. Tetapi akhirnya juga Alma menerima perasaan Genta, dan pada akhirnya mereka berpacaran dan bahagia. Jadi saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku novel Circa ini. Menurut saya, dari kelebihan buku novel Circa ini pada covernya, karena covernya membuat penonton menarik untuk membaca atau penonton merasa tertarik untuk membaca. Dan pada cover belakangnya menurut saya memiliki gambar yang unik dan bagus. Kemudian di sini tertulis sinopsisnya yang menurut saya cukup jelas, dijelaskan bagaimana cerita Circa ini dimulai sampai pertengahannya. Lalu kelebihan buku ini menurut saya ceritanya menarik, tetapi ceritanya juga tidak menggantung atau patut untuk dibaca. Namun kekurangan dari buku ini menurut saya adalah halamannya. Karena halamannya ini berwarna kuning, jadi penonton merasa tidak tertarik untuk membaca. Jadi menurut saya itu adalah semua kekurangan dan kelebihannya. Dan selanjutnya saya akan meresensi sebuah buku antologi puisi yang berjudul Membaca Lambang. Cover nampak depannya seperti ini. Lalu bagian belakangnya seperti ini. Pertama-tama saya akan mulai dari puisi halaman 73 yang berjudul Mendaki Bukit Doa. Makna dari puisi ini adalah seseorang yang masih terluka dan berteman dengan sepi karena adanya cinta. Yang selanjutnya saya akan membacakan puisi yang berhalaman 78 yang berjudul Episode yang Berulang.
Maknanya adalah suatu pertemuan yang berujung perpisahan karena kejadian masa lalu yang terulang. Selanjutnya, saya akan membaca puisi pada halaman 46 yang berjudul Teluk Matamu. Maknanya adalah menggambarkan seseorang yang larut kesepian karena merindukan cintanya yang sedang berpisah. Selanjutnya, halaman 45 yang berjudul Nyepi. Maknanya adalah seseorang yang merasakan rindu di pagi hari dan mengenang sesuatu pada malam harinya. Selanjutnya, bagian halaman 44 yang berjudul Bedugul. Makna yang dapat saya ambil dari puisi ini adalah rindu yang begitu dalam suatu hubungan yang saling mencintai dan memberi. Selanjutnya halaman 42. Puisi ini berjudul Senja di Iluta. Maknanya adalah bermakna tentang seseorang yang sudah lumut usia yang masih mengingat kejadian-kejadian yang dulu. Selanjutnya, halaman 31 yang berjudul Mendaki Besaki, yang artinya adalah rinduku untukmu sambil mendaki suatu kenangan. Selanjutnya, halaman 92 yang berjudul Tapulaga, yang artinya menggambarkan seseorang yang kehilangan kekasihnya di Tapulaga dan berusaha untuk mengingat kekasihnya tersebut. Selanjutnya halaman 56 yang berjudul Penyengat. Makna dari puisi ini adalah menggambarkan seseorang yang mengeja nama yang terdapat pada batu nisan yang sudah hampir tak terbaca. Dan yang terakhir, puisi yang saya ambil adalah berjudul Meninggalkan Pulau, yang maknanya adalah menggambarkan seseorang yang meninggal di dalam pulau ini dan menebatkan kesedihan di pulau ini. Itu adalah semua puisi, semua jumlahnya adalah 10 yang saya ambil dan saya artikan makna-maknanya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari penjelasan saya tentang buku antologi puisi dan juga buku novel Circa. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang berkenan kata-kata saya. Terima kasih telah menonton video ini.